Saudara, sekarang marilah berdiri dan menyanyikan lagu O Datanglah Immanuel. Kita mengawali tahun baru dalam kalendarium gereja. Advent pertama membawa kita pada persiapan diri bahwa Allah hadir untuk masa lalu, sekarang dan masa mendatang. Untuk itu kita diajak berdoa. Kita yakin Tuhan yang kita nantikan berkuasa melakukan hal-hal yang mengherankan. Keyakinan inilah harapan kita. Kita akan dapat bertahan sampai akhir zaman jika Tuhan beserta kita. Yang diminta sekarang adalah sikap berjaga-jaga agar kita dapat ditemukan siap menerima kedatangannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, hari ini juga bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Karena itu pada hari ini yang bertugas adalah saudara-saudara kita penyandang disabilitas akan mengambil bagian di dalam perayaan ini. Kita bersyukuri kehadiran mereka dalam kehidupan kita, dan kita juga dengan demikian diajak semakin membuka diri untuk diberkaya oleh kehadiran mereka. Di
Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penerus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik Musa kami. Sudilah Engkau melayangkan langit dan turun, sehingga gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau mengutuk mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikian kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh kami. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu. Sebab Engkau yang membunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan menumbuhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita berada pada minggu Advent yang pertama. Kita memulai tahun liturgi yang baru. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita bisa bertanya, apa makna Advent bagi kita? Advent ini biasa dimengerti atau dipahami sebagai masa penantian. Kita
kita menantikan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, Adventus itu artinya kedatangan. Nah, kita bertanya, kedatangan bagaimana? Kedatangan apa? Masa Advent adalah masa kita menantikan kedatangan. Dan itu bisa kita mengerti dalam dua pengertian. Yang pertama, kita menantikan kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan nanti pada hari kedatangan Tuhan ketika Allah menjadi manusia. Itu yang biasa kita pahami Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi. Jadi sebelum kita merayakan Natal itu ya, itu ada masa Advent, kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang nanti kita rayakan pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, makna Advent tidak hanya terjadi di situ. Kedatangan Tuhan itu tidak hanya yang masa lalu, tapi pada masa Advent kita diingatkan akan kedatangan Tuhan pada masa yang akan datang. Kedatangan Tuhan pada kedua kali. Maka Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, kita hendaknya mempersiapkan diri pada masa Advent ini bukan hanya merayakan perayaan Natal, tapi juga kita diajak untuk terus-menerus bertanya dan mempersiapkan diri kita apabila Tuhan itu datang kedua kali. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak diketahui. Dikatakan demikian karena itu berjalan-jalan sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan itu pulang, menjelang malam, setelah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Maka sikap yang dibutuhkan dari kita adalah berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, kita perlu memahami kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa? Apakah kita berjaga-jaga dan kematian kita kemudian was-was, kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan dan sebagainya? Tidak. Kita berjaga-jaga tidak dengan sikap seperti itu. Berjaga-jaga juga bukan suatu sikap pasif, suatu di mana kita selalu khawatir, selalu cemas. Berjaga-jaga kita sikap aktif. Kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, hari demi hari, waktu demi waktu, yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengisi hari-hari kita dengan cinta kasih, dengan melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita, dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi, bersama dengan kita, saudara-saudari kita penyandang disabilitas, kehadiran mereka itu mengajak kita atau penyadaran kita akan pentingnya belas kasih kepada sesama. Mereka ada di dalam diri kita bukan untuk menjadi beban. Mereka ada di dalam diri kita justru untuk memperkaya kita, untuk menjadikan kita manusia yang sesungguhnya sebagaimana Allah kehendaki, yaitu sebagai gambar Allah. Kehadiran mereka mengajak kita untuk juga mampu berbelas kasih dan mencintai sesama kita. Bersama dengan kita juga ini Om Amsel di sini, Om Ajar di sini datang dengan satu tujuan adalah untuk meminta bantuan dari parokinya yang sedang membangun.
keberadaan mereka dan perjuangan mereka itu bagi kita juga adalah suatu bantuan supaya kita dapat mewujudkan kasih kita kepada sesama. Bapak Ibu dan saudara kasih itulah artinya berdayakan. Jadi berdayakan bukan hanya sekedar sembahyang supaya baik, merayakan kasih kita, tetapi kita harus selalu berbuat baik kepada sesama kita, terutama mereka yang lemah. Dan inilah yang penting disadari oleh tiap-tiap orang hati. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai waktu bicara. Nah, tanpa kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mungkin berpikir 80 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu, tidak apa itu sudah kita itu berlaku dan waktu yang begitu cepat hendaknya kita isi dengan kebaikan-kebaikan kita. Kesadaran inilah Bapak Ibu yang sudah kasih yang berapa kali kita lupakan, apalagi dalam zaman modern saat ini. Kita berapa kali dibimbing atau diarahkan oleh keadaan ini seolah-olah kehidupan kita berakhir di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu yang sudah kasih. Sebagai orang Kristen kita percaya akan kedatangan Tuhan. Bagi orang Kristen kita percaya bahwa Yesus akan datang kelak dan kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan juga kita sebagai pengikut-pengikutnya. Maka Bapak Ibu yang sudah kasih, kita mensyukuri bahwa gereja memberikan saat seperti ini, saat di mana kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita bisa bertanya, apakah waktu yang Tuhan berikan kepadaku saat ini sudah terisi dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan perhatian kepada mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan saya. Jangan-jangan kita mengisi hidup kita hanya sekadar untuk diri kita sendiri dan kita melupakan bahwa di samping kita, di sekitar kita begitu banyak orang yang ingin membantu kita dengan segala doa mereka supaya kita menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Melalui mereka itulah kita dibantu untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengarahkan hidup kita kepada kehidupan abadi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang sudah dikasih, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya hati kita terbuka terhadap saudara-saudara kita, siapapun itu yang membutuhkan kita, dan terus hidup dengan semangat saya mau menjadi lebih baik. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, sehingga kalau saatnya tiba saya bertemu dengan Tuhan, saya dalam keadaan yang siap untuk menerima kedatangannya. Tuhan memberkati. Bagi gereja kudus, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya pada gerejanya agar selalu tetap rendah hati, selalu gembira dan penuh harapan, sekalipun mengalami banyak hambatan dan kegagalan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin kita agar dalam memimpin dan melayani masyarakat selalu mendahulukan kepentingan umum dan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa memperkenankan para orang tua dengan iman yang mantap mendidik anak-anak dan berhasil menciptakan suasana pengertian dan cinta kasih di dalam keluarganya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tak dapat hadir di sini,
Tuhan kami, Allah beserta kami dan kami umat-Mu. Itulah yang dan harapan kami bila kami berdoa kepadamu dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin.
dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gerejamu, akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah bertulang dalam kalimat, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan Allah bersama Santa Abraham Maria Tunggal, Santo Yosef Malaikat, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan mantra Yesus Kristus Putramu. Dengan kebenaran Dia bersama Dia dan Allah Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Amen.
Bapa kami, melalui Ekaristi ini telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih Allah. Syukur kepada Allah.